ya. Nah, di dalam tenses kita udah pelajari tentang indikatif, ya. Lalu ada imperatif, lalu ada subjunctif, oke. Lalu ada apa lagi? Satu lagi, imperatif, indikatif, subjunctif, dan optatif, ya. Nah, itu semua adalah kata kerja utama, oke, atau the main verb, atau istilahnya itu adalah finite verb, ya, kata kerja utama atau the main verb. Nah, sekarang ada yang disebut sebagai infinitif. Oke. Jadi kalau kalian di dalam sintaksis itu lihat misalnya ada imperatif atau subjektif atau optatif, itu adalah kata kerja utama. Nah, tetapi ada kata kerja yang lain yang disebut sebagai apa? Infinitif atau kata kerja bantu. Ya. Kata kerja bantu terhadap kata kerja yang utama tadi. Oke. Infinitif itu apa sih artinya? Jadi dia bagian dari kata kerja bantu. Nah, di sini infinitif itu berarti seperti kata kerja, tapi dia juga seperti kata benda. Oke. Itu ada yang namanya kata kerja yang utama, itulah disebut sebagai main verb atau kata kerja utama, finite, ya. Finite ini ya istilahnya. Oke. Atau main verb. Tapi ada juga namanya infinite atau supporting, ya, pendukung atau pembantu. Nah, ada dua ini, yaitu pertama infinitif, lalu yang kedua adalah participle. Ya. Ini ya, participle. Kita lihat yang infinitif dulu. Infinitif itu disebut sebagai verbal noun, atau tadi yang saya katakan, dia seperti kata kerja, tapi juga seperti kata benda. Nah, kalau dia sebagai kata kerja, dia memiliki tenses dan voice. Tapi nggak punya mood. Jadi dia nggak punya indikatif, nggak punya imperatif, subjunctif, karena dia hanya pembantu gitu. Kalau punya mood, ini berarti kata kerja utama. Ya. Infinitif punya mood nggak? Enggak. Karena dia bukan kata kerja utama. Berarti dia punya present, imperfect, aorist, ya, perfect, pluperfect, gitu. Tapi dia punya voice, berarti dia punya aktif, pasif, ya kan? Voice itu apa saja? Aktif dan pasif. Satu lagi middle. Nah, tapi nggak punya person, ya, orang pertama, kedua, ketiga, oke. Terus nggak punya mood, dia nggak punya indikatif, imperatif, gitu ya, atau subjektif dan optatif. Like a noun, nah berarti dia seperti kata benda.
Makanya dia disebut verbal noun. Kata benda tapi berasal dari kata kerja. Gitu. Sehingga kalau dia seperti kata benda, fungsinya sebagai kata benda. Ya. Nah, di sini. Nah, kalau dia sebagai kata kerja, ya, berarti dia bisa diikuti oleh objek. Misalnya objek langsung. Ya. Dan dia bisa dijelaskan oleh kata keterangan. So, it can take an object and be modified by adverb. Okay. Now, like a noun, infinitive can have many of the case function an ordinary noun can have. Berarti kalau dia seperti kata benda, infinitive punya case. Case itu apa saja itu? Nominatif, genitif, aktif, gitu ya. Nah, itu infinitive punya itu. So, dia punya tense, dia punya voice, dia punya case. Ya. Karena dia seperti kata benda. Sehingga dia bisa fungsinya sebagai objek. Oke. Dan dia bisa dijelaskan oleh kata sifat. Kalau dia seperti kata kerja, dia bisa dijelaskan modified by adverb. Dijelaskan oleh kata keterangan. Kalau sebagai kata benda, dia bisa dijelaskan oleh kata sifat. Ya. Kemudian kalau dia sebagai kata benda, dia bisa berfungsi sebagai objek dari preposisi. Kalau dia sebagai kata kerja, dia bisa diikuti oleh objek. Nah, itu dia. Ini fungsi infinitifnya bisa sebagai kata kerja atau sebagai kata benda. Ya, sehingga dia bisa diikuti oleh apa? Objek preposisi. Oke. Nah, kita lihat contoh. Atau sebelumnya kita lihat ini dulu. Infinitif itu akhirnya fungsinya itu seperti ini. Bisa secara verbal maupun secara nominal. Kalau dia secara verbal, maka dia tuh fungsinya itu kayak menjelaskan kata kerja atau berfungsi seperti adverbial. Kalau dia sebagai kata benda, bisa sebagai subjek, objek, ataupun sebagai adjectival. Ya, ini artinya apa? Kita lihat contohnya. Misalnya penggunaan infinitif itu yang adverbial ya, atau dia sebagai kata kerja. Kalau dia sebagai kata kerja, berarti dia bisa sebagai verbal atau adverbial. Adverbial ini artinya keterangan, dia menjelaskan kata kerja utama. Ya, ada 5, utama itu purpose, result, time, cause, dan complementary. Purpose itu tadi apa? Tujuan, result itu hasil, time itu waktu, cause itu sebab akibat, ya, complementary itu melengkapi, pelengkap. Purpose, tujuan. Nah, tujuan di sini berarti menjelaskan tujuan dari kata kerja utama. Nah, itu fungsinya sebagai tujuan, ya, atau di sini adverbial use. Jadi menjelaskan tujuan dari kata kerja utama. Dia fungsinya sebagai verbal di sini. Ya. Maka tadi kan kata infinitif itu bisa seperti kata kerja. Nah, kalau dia sebagai kata kerja, dia bisa menjelaskan kata kerja utama. Oke. Nah, purpose. Kalau dia sebagai tujuan, biasanya diikuti oleh
ini preposisi, ada to, is to, atau pros to, atau dia infinitif tunggal gitu aja, naked infinitif. Ya, nah itu ada cirinya. Misalnya coba kita lihat Matius 5 ayat 17. Matius 5 ayat 17. Di situ baca Indonesianya coba. Iya, aku datang untuk meniadakan hukum Taurat. Kata kerja utamanya di situ adalah aku datang, came. Coba kita lihat ya, Matius 5 ayat 17. Came itu coba di parsing atau disintakskan coba. I have come atau elton di situ. Indikatif kan? Berarti ini kata kerja utamanya. Kata lusai, infinitif kan? Nah, berarti ini kata kerja bantunya. Membantu apa? Elton. Makanya kamu lihat sintaknya, sintaktik formnya di situ elton dengan kata lusai, siapa yang di atas? Elton, karena ini indikatif kata kerja utama. Di bawahnya baru kata lusai. Ini infinitif. Berarti di bawah menjelaskan yang di atas. Atau yang di bawah membantu yang di atas. Oke? Datang untuk meniadakan hukum Taurat. Ya, gitu. Aku tidak datang untuk meniadakan hukum Taurat. Nah, kata datang ini indikatif auris. Auris apa kan udah dipelajari ya. Lalu sekarang kita lihat yang infinitifnya nih. Nah, ini infinitif apa ini? Ini verbal. Meniadakan, berarti itu kan kata kerja kan. Tapi fungsinya di sini sebagai purpose. Infinitive of purpose. Artinya apa? Membantu memberikan penjelasan terhadap elton ini. Penjelasan apa nih? Tujuan. Membantu kata kerja elton. Membantu apa? Menjelaskan tujuan. Sekali lagi, infinitif ini membantu kata kerja utama elton. Kalau ditanya membantu apa ini? Oh, ini menjelaskan tujuan. Tujuan dari datang. You see? Ya, paham ya? Pas I came to destroy. Nah, to destroy ini kata lusa ini adalah infinitif purpose. Purpose terhadap apa? Elton. Ya, the one who sent me to baptize. Dia yang mengutus aku untuk membaptis. Nah, jadi to baptize ini menjelaskan kata kerja apa? Mengutus, send. Send ini pemphos. Berarti ini indikatif. Ya. Nah, ini to baptize infinitive. Tujuan. Ya. Contoh lain misalnya aku mandi supaya bersih. Yang mana yang tujuan? Bersih, menjelaskan apa? Mandi, kerja mandi, ya kan? Aku belajar supaya lulus. Lulus. Tujuan dari belajar. Simpelnya gitu. Jadi kata belajar, to, kalau bahasa Inggris kan biasanya kan infinitif itu ada tambah to-nya kan. To destroy itu infinitif. Ya. Kalau di Yunani nggak pakai to dia, kata lusai gitu ya. Lihat akhirannya nanti.
Nah, yang kedua itu adalah result, hasil. Ya. Hasil ini menjelaskan hasil dari kata kerja utama. Indicates the outcome produced by the controlling verb. Oke. Nah, ini bisa preposisi to, is to, atau hoste diikut infinitif. Sama kayak tadi tujuan, is to, pros to infinitif. Tapi ini tujuan, kalau ini hasil. Terutama ini hoste menyatakan hasil. Ya, contoh. Coba baca Lukas 5 ayat 7. Satu orang bacakan. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain supaya mereka datang membantunya. Iya. Mereka itu datang, lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Iya. Mereka mengisi kedua perahu itu dengan ikan sehingga hampir tenggelam. Oke, di sini. Nah, mereka mengisi kedua perahu itu sehingga mereka hampir tenggelam. Hampir tenggelam atau mulai tenggelam. Itu infinitif itu. Buti zestai. Ya, coba kita parsing kata kerja utamanya di situ apa? Mengisi. Ya kan? To fill. Coba kita klik kanan, lihat diagramnya. Infinitifnya di mana? Hoste kan ini kan? Ya kan? Ada hoste, conjunction, lalu buti sestai. Infinitif kan? Menjelaskan kata kerja apa? To fill, indikatif ini. Mengisi. Bisa. Mengisi kedua perahu itu sehingga mereka hampir tenggelam atau mulai tenggelam. Jadi kata tenggelam itu adalah hasil karena penuh ikan. Cik, hoste ya, salah satunya conjunction-nya. Nah, jadi buti seta itu ditaruh di bawah. Nah, mengindikasi apa ini? Sa. Ya kan? Yang di atas ini kata kerja indikatifnya, utamanya. Maka tadi saya bilang finite, lalu if, ada infinitif namanya infinite. Jadi ada ini yang utama indikatif, tapi di bawahnya ada pembantunya infinitif. Membantu apa? Result, hasil, menjelaskan hasil. Ya. Hasil dari apa? Apply sun. Gitu. Time. Berarti ini menjelaskan waktu. Ya. Waktu itu dibagi beberapa, ada sebelum, sesudah maupun sedang terjadi. Nah, antecedent belum. Ya, maka ada tambahan kata before. Nah, atau di sini meta to infinitive. After ya, bukan before, after, setelah. Coba Matius 26 ayat 32. Matius 26. Antecedennya yang mana? Waktunya yang mana? Enggak, yang Indonesia aja. Akan tapi sesudah aku bangkit, aku akan mendahului kamu ke Galilea. Yang menyatakan waktu mana? Iya, setelah aku bangkit. Itu antecedent terhadap kata kerja apa utama di situ? Hah?
Sesudah aku bangkit kan waktunya. Menjelaskan kata kerja apa di sini. Mendahului. Ya kan? Gitu. Jadi kapan mendahului kamu ke Galia? Sesudah aku bangkit. Ya. Nah, sekarang lihat Yunaninya. Meta deto egertenai me proaxo humas este Galilaya. Coba kita lihat mana infinitifnya dan kata kerja utamanya mana. Proaxo itu mendahului, ya kan? Lead for atau go before. Tapi di bawahnya ada apa? Eger enai. Inilah infinitifnya. Nah, biasanya ada keterangan ini preposisi metato. Nah, kalau ada metato, ini berarti antecedent. Setelah. After, ya. Tapi mengindikasikan waktu setelah antecedent. Ingat, antecedent itu berarti diterjemahkan after. Dia selalu ada kata preposisi metato infinitif. Lihat ini rumusnya. Ya. Lalu ada lagi yang namanya contemporaneous. Rumusnya ento. Tadi ini metato, yang ini ento. Plus infinitif. Nah, kalau diterjemahkan artinya sementara atau ketika. Nah, contohnya misalnya ini, Matius 13 ayat 4. Pada waktu dia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan, lalu datang kabur dan memakannya sampai habis. 13 ayat 4. Nah, mana indikasi waktunya? Hah? Pada waktu ia menabur. Atau ketika ia sedang menabur. Ya kan? Pada waktu dia menabur, dia sedang menabur, ketika dia sedang menabur, atau sementara dia sedang menabur, lalu di situ dikatakan apa? Benih jatuh di pinggir jalan. Jadi menjelaskan kata apa? Jatuh. Kapan benih itu jatuh? Nah, itu. Itu contemporaneous. Lihat sekarang Yunaninya. Yang mana kata jatuh di situ? Kata kerja utamanya mana? Kata kerja infinitif mana? Hah? Yang mana? Harus ada ciri apa? Ento tadi kan? Nah, yang mana entonya ini? Ento stay rain, stay rain, ya kan? Pada waktu atau ketika dia sedang menabur, di situ dikatakan apa? Ha epesen, benih ini epesen. Nah, ini dia. Jatuh ke tanah. Ya kan? Ada yang jatuh ke tanah, ada yang jatuh ke jalan, ada yang jatuh ke semak berduri. Kapan itu semak jatuh tuh? Pada waktu sedang menabur. Jadi waktu menabur itu adalah ini infinitif ini menjelaskan kata kerja utama ini epesen, ya kan? Gitu. Terus apalagi epesen, ya kan? Jatuh ke batu, jatuh ke pinggir jalan, kemudian jatuh ke mana? Tanah subur, ya kan? Gitu. Oke, selain contemporaneous, ingat cirinya ada ento plus infinitif ya. Tapi ada yang ketiga namanya subsequent. Subsequent itu berarti sebelum, before. Nah, rumusnya adalah pro-to atau print A plus infinitif. Ya, misalnya pro-to ini yang umum ya, sebelum. Coba kita buka Matius 6 ayat 8. Matius 6 ayat 8.
Baca. Jadi janganlah kamu seperti mereka, karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Oke, yang mana mengindikasikan waktunya? Sebelum kamu minta kepadanya, itu waktu dari apa? minta. Mengetahui. Jadi kapan Bapak itu mengetahui? Sebelum kamu minta, dia udah tahu. Ya, itu namanya subsequent. Oke, subsequent itu atau before. Coba kita lihat Yunaninya ya. Anti-diagram lagi, lihat buka. Prostunya mana? Ini ya. Protu aitesai. Infinitif kan? Protu aitesai. Jadi sebelum humas kamu, jadi humas di sini jadi objek ya, akusatif tapi diterjemahkan jadi subjek. Kamu aitesai meminta kepadanya. Nah, kata sebelum kamu meminta ini menjelaskan kata kerja indikatif yang mana? Mengetahui ya kan? Yang mana di situ? Oiden. Ini dia. Oke? Jadi kata aitesa ini meminta. Ini adalah subsequent dari oiden. Nanti kalian jelaskan gitu. Ini menjelaskan subsequent dari kata kerja utama yaitu oiden. Terjemahannya apa? Terjemahannya harus pakai kata sebelum. Kenapa muncul kata sebelum? Karena ini infinitif subsequent. Oke? Tandanya ini ada proto. Terus infinitif. Maka diterjemahkan sebelum. Ya sebelum. Jangan sesudah. Ya? Oke, ngerti? Kalau enggak ya sudah. Tanggung sendiri. Yang keempat, cause. Cause artinya apa? Sebab, ya kan? Berarti menjelaskan karena atau alasan dari kata kerja utama. Misalnya, saya dimarahi karena telat bangun. Ya kan? Yang mana kata kerja utama, yang mana yang cause-nya, infinitifnya? Kata kerja utamanya dimarahi. Infinitive of cause-nya? Iya, telat ya. Contoh, misalnya Markus 4 ayat 6. Coba kita buka ya. Coba baca. Tetapi nah, cause-nya mana? Karena tidak berakar. Cause dari apa? Penyebab dari apa? Layu dan kering. Layu, kering. Kenapa? Karena tidak berakar. Oke, sekarang kita lihat Yunaninya. Ini diagram lagi. Nah, kamu lihat di situ mana infinitifnya? Hah? Apa? Dia, to, eken, me, batos, ges. Karena dia tidak memiliki kedalaman di dalam tanah. Artinya dia tidak berakar dalam. Ya kan? Ini menjelaskan apa nih? Eke ini, infinitif ini.
Ini eutus exa nete les. Ya, ini dia. Nah, biasanya ada kata ini ya, diato, infinitif. Ini rumusnya. Nah, itu biasanya menjelaskan sebab, ya, cause. Lalu yang kelima, terakhir, complementary. Complementary artinya melengkapi kata kerja utama. Contoh, Matius 6:24. Coba baca. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian dia akan membenci seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada seorang dan tidak mengingatkan yang lain. Iya. Kamu dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Oke. Kamu tidak dapat, nih ya. Kata kerja utamanya tidak dapat. Lalu ada kata infinitif ini, mengabdi atau melayani. Nah, tidak dapat mengabdi. Jadi kata mengabdi ini melengkapi arti dari tidak dapat. Misalnya saya ingin makan. Ya, makan itu melengkapi kata ingin tadi. Complementary. Saya tidak dapat datang. Oke. Saya tidak bisa datang. Yang mana infinitifnya? Infinitifnya mana? Datang. Kata kerja utamanya tidak bisa atau tidak dapat. Sama kayak gini. Kamu gitu. Ya, coba kita lihat Yunania. Dunaste, Theo. Kita buka inti diagram. Dunaste su. Nah, ini dia kan. Dunaste duleuen. Oke. Nah, ini melengkapi dunaste ini. Tapi enggak dibawa, sejajar karena saling melengkapi. Ya. Gitu. Kayak tadi saya contoh, aku ingin makan. Aku tidak bisa datang. Ya. Aku tidak sanggup, tidak dapat melayani dua tuan sekaligus. Oke. Nah, itu complementary. Nah, ini kita belajar hari ini 5 dulu. Yang pertama apa? Purpose. Purpose itu ada tanda biasanya apa? To atau is to atau pros to. Ya. Result biasanya ada to, is to atau hoste. Ya kan? Yang ketiga time. Ada meta to, ento atau pro to. Kemudian cause itu atau dia to. And then complementary, melengkapi atau supplementary. Ya, purpose, result, time, complementary, and cause. Nah, sekarang saya kasih hadiah ya. Hadiah kenang-kenangan di rumah. Yang pertama, Lukas 2:22. Lukas 2 ayat 22. Nah, cari di situ infinitifnya apa, menjelaskan kata kerja utamanya apa, lalu menjelaskan apanya, tujuan kah, result, cause,
Ya. Nah, di situ ada kata parastesai. Ya kan? Mempersembahkan atau menyerahkan di sini. Mereka membawa Yesus ke Yerusalem untuk menyerahkannya kepada Tuhan. Nah, kata parastesai, kalau kita klik kanan, anti diagram, tuh, menjelaskan kata apa? Nih, parastesai menjelaskan kata apa di sini? Anegagon. Ya, menuju ke Yerusalem. Nah, oke. Atau membawa dia ke Yerusalem. Nah, berarti kata menyerahkan ini menjelaskan kata kerja apa? Anegagon. Ya, anegagon. Nah, menjelaskan apanya nih? Tujuan kah, risau kah, sebab kah, gitu. Ya. Nomor 2, ini ayat yang penting juga nih ya. Kisah Rasul 5 ayat 3. Coba. Kisah Rasul 5 ayat 3. Petrus berkata, Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis sehingga engkau mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu? Nah, LAI pakai kata sehingga. Ya. Lihat RSV, to lie, membohongi. Nah, to lie ini kan pasti to infinitive, to keep back, infinitive kan? Nah, Yunaninya mana di sini? Yunaninya apa? Theusastai. Ya kan? Ini. Ya kan? Infinitive aorist middle deponent. Lalu nos pi sastai. Infinitive aorist middle. Nah, ini dua-dua infinitive apa ini? Kamu tinggal klik kanan, lihat anti diagram, nanti waktu kamu kerjakan, tuh ada 2 kan? 1, 2. Kamu ini akusatif, ini infinitif. Nah, 2 infinitif ini menjelaskan kata apa? Kata kerja utamanya apa? Ini memenuhi, ya kan? Oke, jadi setan memenuhi hatimu. Nah, lalu ada infinitif 2 ini. Nah, itu menjelaskan tujuan atau hasil atau apa, ya. Oke. Nomor 3. Yohanes 1:48. Yohanes 1:48. Nah, infinitifnya apa di situ? Lihat ada kata pro, tu, ya kan? Phonesai. Nah, tadi ingat lagi, pro, tu diikuti infinitif. Nah, berarti infinitive of time. Tapi time yang mana nih? Subsequent, antecedent, atau contemporaneous. Ya. Lalu dia menjelaskan kata kerja apa, waktu dari apa. Nomor berikutnya,
2 Korintus 2 ayat 12 tadi ayat yang kita bahas itu tentang Paulus itu yang mencari Titus. 2 Korintus 2 ayat 13. Nah, di situ ada infinitif. Infinitifnya apa di situ? Infinitifnya apa itu? Menemukan, ya kan? Atau menjumpai, kalau LAI menerjemahkannya. Eure. Ya kan? Nah, itu infinitif tuh. Oke, kamu tinggal klik kanan, lihat anti diagramnya. Tuh, eure itu menjelaskan kata apa? Ini kan? SKK. Oke. Nomor berikutnya. Nomor berapa? 5. Oke, sekarang nomor 5. Yakobus 4 ayat 2. Yakobus 4 ayat 2. Nah, infinitifnya aja yang dikerjakan. Di situ ada kata aitestai. Lalu ada kata epitukein. Ya. Epitukein, aitestai. Nah, itu dua infinitif apa itu? Oke. Nomor 6. Matius 13:25. Matius 13:25. Nah, pada waktu itu orang tidur, datanglah musuhnya menaburkan benih. Jadi kata tidur di situ infinitif. Kateude. Ya. Tapi ada entokateude. Nah, ingat tadi entokateude. Itu infinitif apa? Oke, satu lagi. Nomor berapa? 7. Baru 7. Kemarin aja 8 ya. Ini masa 7. Harus makin naik dong. Oke, kita lihat Roma 6 ayat 12. Roma 6 ayat 12.
Apa di situ infinitifnya? Hupo, hupa, hupak, kuwin. Ya, hupa, kuwin. Artinya menaati atau menuruti. Nah, di sini ada esto, hupak, kuwin. Ya, gampang. Sebenarnya infinitif itu ada tanda preposisinya ini. Oke? Satu lagi, ya, nomor 8. Nomor 8 ya, hari ke-8 itu kan hari sempurna. Hah? Oke, Roma 6 ayat 6 lah. Tetangga dengan ayat 12. Nah, di situ ada kata dulein, menghamba, ya, atau melayani. To dulein, ini infinitif. Nah, infinitif apa ini? Ya, ini dulein satu ini. Oke, ada pertanyaan? Enggak, kerjakan. Minggu depan kita bahas infinitif. Nanti tinggal satu pertemuan infinitif selesai. 2 minggu lagi kita masuk participle. Ya, participle itu pun cuma 2 pertemuan. Nah, selebihnya kita punya banyak waktu untuk membahas atau mengulangi, review, ya, review. Saya reviewnya ya intinya lihat lagi ke seperti ini, ya, lalu menerjemahkan. Nah, untuk bisa menerjemahkan kan kita mesti ngerti sintaksisnya. Misalnya kayak tadi infinitifnya tujuan, oh berarti terjemahannya harus dalam bentuk tujuan. Kalau itu waktu berarti waktu. Kalau dia alasan berarti ada kata karena. Iya kan? Ada yang mau ditanyakan? Oke, kalau enggak kita selesai hari ini.